Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam senantiasa kita curah limpahkan ke Habibana Muhammad SAW. Dan selamat pagi kepada seluruh mahasiswa yang mengontrak mata kuliah analisis real. Pada pertemuan ketiga ini Bapak menyampaikan poin-poin penting tentang sistem bilangan real yang tentu saudara semua sudah mengetahui apa yang disebut dengan bilangan real. Bilangan real merupakan gabungan himpunan bilangan rasional dan irasional. Pada pokok bahasan ini akan dibahas juga tentang bilangan rasional dan irasional. Kenapa disebut sistem? Sistem tentunya di dalamnya terdiri dari bilangan dan operasinya. Nah, di sini sifat-sifat aljabar pada sistem bilangan real yaitu sifat penjumlahan atau aditif dan sifat perkalian atau multiplication. Nah, sekarang akan disampaikan tentang sifat-sifatnya. Di sini bahwa pada bahasan kali ini itu diawali dengan sifat-sifat aljabar yang tentunya saudara semua sudah dipahami. Yang pertama adalah sifat komutatif penjumlahan. Sifat komutatif penjumlahan. Ya, kemudian ada sifat asosiatif, kemudian ada elemen identitas, kemudian ada inverse penjumlahan. Nah, itu kita nyatakan A1 itu sifat komutatif penjumlahan. Ya, untuk setiap ya X, Y anggota R, maka X tambah Y sama dengan Y tambah X. Ada A2, addition 2, ya, sifat asosiatif penjumlahan, X tambah Y tambah Z sama dengan X tambah Y tambah Z. Ada A3, elemen identitas, yaitu untuk setiap X anggota R, maka ada 0 anggota R. Jadi untuk setiap X anggota R, maka ada 0 anggota R, sehingga X tambah 0 sama dengan 0 tambah X sama dengan X. Kemudian ada 4, eksistensi input penjumlahan. Setiap X anggota real terdapat negatif X anggota real sehingga X tambah negatif X sama dengan negatif X tambah X sama dengan 0. Begitupun dengan sifat-sifat penjumlahan. Ya, diketahui bilangan real tanpa 0 merupakan grup komutatif terhadap original kali. Ada M1, sifat komutatif perkalian, ya, X kali Y sama dengan Y kali X, di mana X, Y-nya anggota real. Ada M2, sifat asosiatif perkalian, X kali Y kali Z sama dengan X kali Y kali Z. Ya, di mana X, Y, Z-nya anggota real. Ada M3, nah ini setiap X anggota real terdapat satu anggota real dan satunya bukan sama dengan 0. Ya, sehingga X kali 1 sama dengan 1 dikali X sama dengan X. Identitas perkalian. Dan M4 adalah eksistensi inverse perkalian. Jadi untuk setiap X anggota real, maka X-nya dengan X tidak sama dengan 0 terdapat 1 per X anggota real. X kali 1 per X sama dengan 1 per X sama dengan 1. Nah, bagaimana kalau X-nya negatif? Ya, ketika negatif X anggota real, maka terdapat negatif 1 per X anggota real. Sehingga negatif X dikali 1 per negatif X akan sama dengan 1 per negatif X kali negatif X sama dengan 1. Tetap kalau X-nya anggota bilangan real mau positif atau negatif, identitasnya adalah 1. Nah, selanjutnya ada teorema-teorema yang perlu dibuktikan. Ya, jadi langkah-langkah dalam pembuktian teorema tentu menggunakan sifat-sifat aljabar tadi. Jadi tidak sembarangan. Ya, ada teorema 212, 213 di sini. Nah, dalam pembuktian teorema 212 ini ada dua cara yang tentu memiliki bobot yang berbeda, bobot poin yang berbeda. Yang pertama itu diawali dengan sifat dari elemen identitas, penjumlahan elemen identitas atau eksistensi 0. Nah, Z sama dengan Z tambah 0. Ini adalah sebuah ide. Ya, jadi kita tulis saja bahwa Z sama dengan Z tambah 0. Dari mana? Dari A3. Ya, tetapi kalau pembuktiannya tentang perkalian tentu lebih mudah menggunakan Z sama dengan Z dikali 1. Karena identitas dari perkalian adalah 1. Nah,
Selanjutnya, Z tambah A tambah negatif A. Karena 0 itu adalah A tambah negatif A. Dari mana? Dari A4. Kenapa? Karena ingin menginputnya ataupun menggunakan asumsi ini. Asumsi Z tambah A tambah negatif A, itu A2. Ya, dari A4 ke A2 itu karena ada sifat asosiatif. Selanjutnya, Z tambah A adalah A dari asumsi tadi. Nah, sehingga A tambah negatif A sama dengan 0, sehingga terbukti. Ya, dari hipotesa ini, Z tambah A sama dengan A, kesimpulannya A-nya sama dengan Z-nya sama dengan 0. Ya, jadi di teorema 212 kan dikatakan bahwa jika Z tambah A sama dengan A, maka Z-nya sama dengan 0. Ini hasil akhirnya. Nah, ini adalah sebuah kesimpulannya dari hipotesa Z tambah A sama dengan A, hasil akhirnya kesimpulannya Z sama dengan 0. Kalau cara 2, ini cara yang sudah familiar sekali, ya dari asumsi, ya Z tambah A sama dengan A, kemudian tahap kedua, di kedua ruas ditambah negatif A, ya, kemudian tahap ketiga, bahwa Z tambah A tambah negatif A akan sama dengan A tambah negatif A, itu sama dengan 0 dari elemen infus, ya, bahwa A tambah negatif A sama dengan A sama dengan 0. Itu merupakan sifat dari A4. Z tambah 0 sama dengan 0. Ya. Jadi Z tambah 0 sama dengan 0. Ya, karena A tambah negatif A adalah 0, maka Z-nya sama dengan 0. Nah, bagaimana dengan kali? Ya, tadi sudah disampaikan. Untuk kali itu asumsikan bahwa U itu adalah U kali 1. Ya, itu dari mana? Dari M3, dari eksistensi sebuah identitas kali. Apa itu 1? 1 itu adalah A kali 1 per A. Karena ingin memunculkan U kali A, ya, sebagai asumsinya. Ya, jadi U sama dengan A kali 1 per A, U-nya sama dengan 1. Jadi asumsi ini dimunculkan setelah kita menyatakan bahwa U itu sama dengan U kali 1. Jadi asumsi itu datangnya tidak langsung. Ya. Tetapi kalau cara 2 itu asumsi kita nyatakan kebenarannya dulu. Ya, apakah ini diperbolehkan? Boleh sekali karena tidak ada hal yang dilanggar. Jadi pembuktian itu selagi ada rasionalnya, ya selagi ada reasoningnya, ada alasannya, dan itu merupakan sesuatu yang rasional, ya artinya dapat dipertanggungjawabkan, memenuhi sifat-sifat tersebut, itu dibenarkan. Namun jangan tiba-tiba terbukti. Nah, itu adalah hal yang kurang baik. Untuk selanjutnya diharapkan menggunakan pembuktian yang merupakan asumsi pernyataan awal. Jadi asumsi itu cara satu yang bobot dari pembuktian ini yang kuat, ya, karena semua tahapan-tahapannya itu dimulai dari sifat-sifat dari aljabar tadi. Nah, selanjutnya, ya ini teorema silahkan dilatihkan, ya, dan bahan ajar di pertemuan ketiga itu sangat banyak, ya. Bisa dari YouTube, silahkan saudara baca, dari modul yang Bapak kirim, kemudian dari buku, ya, dari yang lain, ya, silahkan. Nah, ada teorema 216, ini yang penting sekali, teorema tentang bilangan asli. Nah, yang tentu teorema ini akan digunakan, ya, sebagai dasar bahwa bilangan asli itu diawali dengan angka 1. Ya, jika satu subset dari N akan memenuhi syarat-syarat ini. Yang pertama, kalau I itu subset dari N, maka 1 itu harus anggota I. Ya, berarti 1 anggota I. Selanjutnya, untuk setiap N subset dari I, berakibat N plus 1 subset dari I. Ya. Kalau N-nya subset dari I, berakibat N plus 1 subset dari I. Kita ambil N-nya sama dengan 1. Akibatnya N tambah 1 juga adalah subset dari I. Kesimpulannya, I itu akan sama dengan N. Apa maksudnya? Kalau I sama dengan N, maka I itu dimulai dari angka 1, dan angka selanjutnya adalah menjumlahkan bilangan tersebut dengan 1, ataupun N tambah 1 sebagai subset dari I. Ya.
Nah, ini tadi untuk membuktikan teorema 212, Bapak mulai dari M3, ya, dari sifat dulu. Ya, sedangkan asumsinya nanti muncul akibat dari sifat-sifat itu. Kalau cara 2 kan langsung dari hipotesanya. Ya, A kali B sama dengan 1 itu adalah hipotesa. Ya, maka B sama dengan 1 per A itu adalah kesimpulan. Jadi P ke Q. Jika P-nya benar, maka Q-nya benar. Kalau implikasi ini bernilai benar. Nah, selanjutnya ini juga sama. Ya, kalau ya, A kali B sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Ya, ini dimulai dari asumsi atau pernyataan dulu. Karena ingin membuktikan bahwa jika A kali B sama dengan 0, maka A sama dengan 0. Atau B-nya sama dengan 0. Jadi salah satu. Ya. Nah, membuktikan B sama dengan 0 dulu, ya berarti dikalikan 1 per A pada ruas kedua ruas. Kalau ingin mencari A sama dengan 0, maka B-nya tentunya harus tereliminasi. Ya, maka B-nya dikali dengan 1 per B. Ya. Nah, selanjutnya ini soal-soal latihan, silahkan dicoba. Dan untuk meningkatkan kreativitas, tidak hanya satu. Nah, kalian coba A tambah B tambah C tambah D misalkan. Nah, jadi atau kombinasi-kombinasi yang lain. Nah, bilangan rasional dan irasional tentu ini merupakan syarat wajibnya setiap mahasiswa pendidikan matematik itu menguasai apa itu bilangan rasional dan irasional. Tentu bilangan rasional sudah familiar sekali, definisikan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk B per A. Ya, atau A per B silahkan. Ya, di mana A, B-nya anggota Z dan A-nya tidak nol. Ya, apa itu irasional? Ya, irasional itu bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk B per A itu. Ya, atau dengan kata lain bahwa bilangan rasional itu merupakan bilangan desimal berulang. Ya, jadi 2 per 3 contohnya adalah 0,6666. Maka A berulang di angka 6. Ataupun 1 per 3. Ya, 1 per 3 itu 0,3333. Atau dan lain sebagainya. Kalau bilangan irasional itu tentu desimalnya tidak berulang. Nah, ini teorema 214. Eksistensi bilangan rasional. Bahwa tidak ada elemen R anggota rasional, sedemikian sehingga R kuadratnya sama dengan 2. Atau R-nya sama dengan plus minus akar 2. Pembuktiannya ini dengan kontradiksi ya. Tentunya kenapa mengambil kontradiksi? Karena satu-satunya cara yang lebih mudah. Jika pembuktian langsung, tidak ada elemen R anggota Q itu terlalu banyak. Ya, sehingga kita misalkan dulu. Ya, ada elemen R anggota Q yang mengakibatkan R kuadrat sama dengan 2. Sehingga kalau ada elemen R anggota Q, maka Q dapat dinyatakan sebagai bilangan rasional. Ya, R-nya kita nyatakan dalam bentuk P per Q. Ya, P per Q kuadrat sama dengan 2, dengan Q-nya bilangan positif, dan karena rasional, maka EPB-nya itu 1, ya, ataupun relatif prima kedua bilangan tersebut. Ya, jadi kayak 1 per 2, kemudian 1,3. Ya, bagaimana kalau 2,4? Nah, 2,4 itu apakah merupakan bilangan rasional? Ya, tetapi di sini tidak memenuhi kaidah EPB-nya. Ya, jadi bilangan rasional itu dapat ditulis dalam P dan Q, yang sebetulnya 2 per 4 itu dapat dinyatakan dalam bilangan rasional, tetapi ada satu syarat, yaitu yang tidak memenuhi bahwa EPB-nya tidak sering prima. Sehingga kita tekankan bahwa bilangan rasional itu bilangan yang EPB-nya adalah 1. Nah, karena tadi dinyatakan dalam P per Q kuadrat sama dengan 2, selanjutnya diurai, maka P kuadrat sama dengan 2Q kuadrat. Berarti kita sudah lihat bahwa P kuadrat sama dengan 2Q kuadrat, berarti P-nya adalah bilangan genap. Ya. P kuadrat merupakan bilangan genap, akibatnya P-nya juga genap. Kalau P kuadratnya ganjil, maka P-nya juga harus ganjil. Ya.
Karena di sini P kuadratnya sama dengan genap, maka P-nya adalah bilangan genap. Ya, jadi P-nya sudah diketahui bahwa P adalah bilangan genap. Karena P-nya genap, maka P dapat ditulis sebagai 2M. Ya, kita substitusikan ke bentuk P kuadrat sama dengan 2Q kuadrat. Jadi 4M kuadrat sama dengan 2Q kuadrat. Maka 2M kuadrat sama dengan Q kuadrat. Q kuadrat pun merupakan bilangan genap. Ya. Karena P per Q kuadrat sama dengan 2, ini menjadi kontradiksi. Ya, di mana EPB-nya itu ternyata tidak satu. Ya, karena bilangan genap, kedua-duanya P dan Q bilangan genap, tentu EPB-nya tidak satu. Ya, contoh 2,4, EPB-nya adalah A2. Nah, hal ini kontradiksi ya, dengan kesimpulan bahwa Q merupakan bilangan genap. Ya, dan bilangan ganjil. Itu menjadi tidak terbukti. Maka hipotesa yang tadi salah. Ya. Jadi menyatakan bahwa dari awal P dan Q-nya bilangan rasional, tetapi EPB-nya ternyata tidak satu, melainkan EPB-nya bukan satu. Ya. Karena EPB dari 2, ya dari P-nya bilangan genap dan Q-nya bilangan genap, akan menghasilkan EPB-nya yang tidak sama dengan satu, yang mengakibatkan P dan Q-nya tidak memenuhi sebagai bilangan rasional. Demikian yang Bapak sampaikan. Silahkan selanjutnya saudara banyak berlatih, banyak membaca, banyak mengumpulkan referensi-referensi terkait dengan sifat-sifat aljabar dari bilangan ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa melalui PJ ataupun bisa chat via WA ke Bapak. Untuk itu, langkah selanjutnya silakan saudara pahami modul yang diberikan dari sumber-sumber yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.